Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola. Halo. Hai. Kami dari kelompok 1, saya Dea Ananda Putri. Saya Dia Alia. Kami ingin mereview film yang terinspirasi dari kisah nyata nih, yaitu A Beautiful Mind 2001. Film ini menceritakan tentang seorang matematikawan yang jenius dan perfeksionis. Namun ia memiliki salah satu gangguan mental, yaitu skizofrenia. Nah, buat teman-teman yang lagi kepoin gangguan mental, apalagi cari film tentang gangguan mental, Bisa banget nonton film ini. Tapi sebelum nonton filmnya, better nonton review kami dulu biar nggak nyesel. langsung saja lihat reviewnya. Di sini saya akan membahas mengenai judul film, tahun tayang, dan juga sinopsisnya. Judul film yang akan kita review kali ini yaitu A Beautiful Mind adalah sebuah film biografi drama yang dirilis pada tahun 2001. Film ini disutradarai oleh Ron Howard dan dibintangi oleh Russell Crowe sebagai matematikawan jenius yaitu John Nash. Film ini dasarkan pada kisah nyata kehidupan Nash, seorang matematikawan yang mengidap skizofrenia. In medicine or economics, in technology. Cerita ini dimulai pada tahun di awal 1950-an ketika Nash mendaftar di Universitas Princeton untuk mempelajari matematika. Nash dianggap sebagai mahasiswa yang agak aneh dan sombong karena ia kurang bisa bergaul dengan orang lain. Namun Nash kemudian menunjukkan bakat matematikanya yang luar biasa dan menjadi sangat terkenal di kalangan para profesor dan mahasiswa di Princeton. John, your fellows have attended classes. They've written papers and published. Oh, I'm still searching, sir. Their original idea. Pada suatu ketika, Nash ditawari posisi akademik di Universitas MIT dan Nash terpaksa harus meninggalkan cinta pertamanya yaitu Alicia yang kemudian nantinya akan menjadi istrinya. Setelah beberapa tahun bekerja di MIT, Nash mulai mengalami gejala skizofrenia yang parah seperti halusinasi dan paranoid. I have to talk to you. Alicia, I've been thinking about it. Alicia yang sangat mencintai suaminya itu kemudian berjuang keras untuk membantunya mengatasi penyakitnya. Setelah banyak perjuangan, Nash akhirnya menerima bahwa beberapa dari penglihatannya hanyalah halusinasi dan belajar mengendalikan pikirannya. Nash kemudian dianugerahi Nobel Prize dalam bidang ekonomi karena teorinya yang revolusioner mengenai teori permainan yang kemudian membuka jalan dan untuk pengembangan ilmu ekonomi modern. What truly is logic? Who decides? Baik, dalam film ini kita melihat perjalanan hidup Jonas dari kejeniusan dalam matematikanya hingga pertempurannya melawan penyakit mentalnya yaitu skizofrenia. Film ini menunjukkan bahwa cinta, keberanian, dan kemauan untuk tetap bertahan dapat membantu kita mengatasi segala rintangan yang ada di depan kita. Kali ini kita bahas tentang karakter-karakter yang ada di dalam film A Beautiful Mind, di mana ada sekitar 8 tokoh atau 8 pemain yang diperankan oleh aktor-aktor yang luar biasa lagi. Yang pertama itu ada John Nash yang diperankan oleh Russell Crowe, di mana di dalam film A Beautiful Mind ini diceritakan sebagai sosok cendekiawan di bidang matematika yang jenius. Nah, John Nash ini juga menggunakan matematika sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan John Nash ini juga semakin gak kekontrol saat ia merasa kalah, di mana kondisi mentalnya juga semakin memburuk saat John Nash berada di Princeton yang sampai akhirnya didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Nah, John Nash itu juga sering banget mengalami yang namanya delusi, sehingga sulit untuk membedakan antara delusinya maupun kenyataan. Tokoh yang kedua itu ada Alicia Nash yang diperankan oleh Jennifer Connelly. Sebelum kita bahas tentang karakter nih, Alicia Nash ini digambarkan sebagai istri dari John Nash. Nah, di mana si Alicia Nash ini punya karakter yang sangat mencintai dan berjuang keras untuk membantu suaminya dalam mengatasi dan menjalani penyakit mental yang dialami oleh suaminya itu. Dan Alicia Nash ini juga diceritakan sebagai sosok yang merupakan sumber dukungan dan kekuatan yang paling besar bagi John selama perjuangannya melawan skizofrenianya. Ketiga, itu ada William Packer yang diperankan oleh Ed Harris, di mana di dalam film A Beautiful Mind ini William Packer itu digambarkan sebagai karakter fiktif yang muncul dalam pikirannya John Nash.
sebagai agen rahasia yang mempekerjakan John untuk membantunya memecahkan kode rahasia. Nah, selain itu, Parker juga sering muncul di waktu-waktu yang gak terduga, dan itu juga membuat Ness sering banget merasa ketakutan. Yang selanjutnya itu ada tokoh yang namanya Martin Hansen yang diperankan oleh Josh Lucas. Nah, di dalam film A Beautiful Mind, Martin Hansen ini adalah rekan dari Ness di MIT dan juga salah satu orang yang menemukan kejeniusan matematika-nya John Ness. Nah, ia juga mempunyai peran yang penting dalam membantu John menghadapi tantangan-tantangan akademik yang ada di awal karirnya. Yang kelima itu ada Profesor Hallinger yang diperankan oleh Jude Hirsch, di mana Profesor Hallinger ini adalah profesor matematika di Princeton yang menjadi mentor dan pendukung dari John Ness. Dan Profesor Hallinger ini terkesan banget dengan kejeniusan dari John Ness dan membantunya dalam mengembangkan teori matematika yang revolusioner. Yang keenam itu ada Carlos Herman yang diperankan oleh Paul Bettany. Di dalam film ini, Carlos Herman ini diceritakan sebagai teman dari John yang bekerja sebagai mahasiswa pasca sarjana di Princeton, di mana Carlos Herman ini adalah karakter hasil deduksi yang dialami oleh John. Dan diceritakan kalau Carlos Herman ini adalah sosok yang ramah dan selalu ngedukung Ness meskipun ia sendiri mengidap gangguan jiwa. Namun dari keberadaan Carlos ini bukan suatu hal yang baik bagi Ness, karena pria ini tuh adalah hasil ciptaan dari deduksinya. Yang ketujuh itu ada Dr. Rosen yang diperankan oleh Christopher Plummer, di mana Dr. Rosen ini adalah psikiater dari Ness yang membantu Ness dalam mengatasi penyakit mentalnya. Dr. Rosen sendiri dimunculkan di pertengahan film kalau deduksi yang dialami oleh John sudah begitu parah. Dan di dalam film ini peran dari Dr. Rosen itu sendiri nggak banyak ditampilkan. Walaupun begitu, Dr. Rosen ini adalah karakter yang punya peran penting dalam proses penyembuhan dari John Ness. Psikiater satu ini juga nggak berhenti-henti untuk memantau Ness, meskipun Ness itu sendiri tidak lagi dirawat di rumah sakit jiwa. Dan karakter yang terakhir yaitu Mercy Harmon yang diperankan oleh Vivian Verdon. Di dalam A Beautiful Mind, John Ness ini setidaknya punya 3 teman hayalan, yaitu Carlos Herman, ada William Parker, sama yang terakhir ini adalah Mercy Harmon yang diperankan oleh Vivian Verdon, di mana digambarkan sebagai tokoh teman hayalannya John, sebagai gadis cilik manis yang menggemaskan. Nah, saat Carlos muncul itu biasanya ada Mercy di sampingnya, dan di dalam pikirannya Ness, Mercy itu adalah keponakan dari Carlos yang datang untuk mengunjungi Ness. Tapi Mercy Harmon ini sama seperti teman-teman deduksinya dari Ness yang lainnya, yaitu ada Carlos Herman dan William Parker. Jadi Herman ini adalah sosok yang gak nyata atau sosok fiktif yang dihasilkan dari deduksi John Ness. Maka dari itu, Ness itu dengan sekuat tenaga juga untuk mengabaikan bayang-bayangnya Mercy. Baik, selanjutnya adalah konflik yang masih sangat erat sama film A Beautiful Mind. Bahwasanya kita tahu sendiri bahwa film A Beautiful Mind yang dirilis pada tahun 2001 ini merupakan film biografi yang menceritakan seorang John Nash yang diperankan oleh Russell Crowe, merupakan seorang matematikawan yang berhasil memenangkan Nobel. Tetapi di balik semua itu, dia ternyata memiliki ciri-ciri atau juga sudah teridentifikasi mempunyai penyakit skizofrenia. Konflik-konflik ini sangat relatable dan benar-benar mirip sama yang ada di kejadian dalam film itu yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh adalah delusional atau paranoid. Nash merasa bahwasannya itu ada sebuah pergerakan, ada sebuah omongan di sekitar dia yang merasa bahwasannya itu omongan itu didengar oleh orang lain. Tetapi orang-orang di sekitarnya itu merasa kalau misalkan omongannya Nash itu tidak benar, soalnya itu gak ada tuh omongan atau kata-kata apa atau perbuatan yang orang lain lihat. Tapi Nash merasa kekeh, maksudnya kayak enggak kok, itu ada pergerakan, ada omongan bahwa mengenai apa yang terjadi dalam film tersebut, dan itu sudah termasuk dalam ciri-ciri penyakit skizofrenia. Yang kedua adalah penolakan diri. Awalnya tuh Nash merasa menolak kalau dia adalah mempunyai penyakit skizofrenia, tapi lambat laut dia menganggap bahwasannya itu bahwa halusinasi yang dialami itu adalah kenyataan. Tapi lambat laut setelah dia ini namanya penolakan, dia tidak mau datang ke ahli profesional. Lambat laut akhirnya pun dia mengakui bahwasannya itu dia mempunyai namanya tuh penyakit yang namanya skizofrenia. Yang kedua adalah stigma sosial.
bahwasannya tahu sendiri skizofrenia adalah salah satu jenis penyakit mental yang masih dianggap tabu di masyarakat pada tahun itu dan juga tahun sekarang. Nas ini merasa juga dia mengalami namanya tuh stigmatisasi sosial dari orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam kerjaannya di MIT. Dia merasa malu dan merasa kayak takut bahwasannya tuh orang-orang akan menjauhinya karena memiliki penyakit ini. Dan yang selanjutnya adalah tantangan untuk menjalin hubungan. Di sini terfokuskan oleh Alice Nash yang merupakan istri dari John Nash sendiri. Dia mengalami namanya kesulitan untuk memiliki hubungan dengan namanya John Nash meski sudah menikah. Dia merasa kalau misalkan tuh John Nash tuh masih tutup sama dia, dia masih kayak belum terbuka sama dia, dan juga John Nash ini merasa kayak Alice Nash itu kayak belum menerima dia apa adanya, walaupun dia sudah mengeluarkannya bahwasanya dia mempunyai penyakit yang namanya itu adalah skizofrenia. Yang selanjutnya adalah ketidakpastian masa depan. Di sini tuh karakter John Nash itu merasa kayak, bisa nggak sih kalau misalkan aku tuh bisa survive sampai masa depan yang akan datang. Dia merasa kalau misalkan dia survive, apakah dia bisa diterima atau misalkan dia kayak minimal sampai selesai masalahnya. Di sini tuh John Nash tuh benar-benar kayak dia merasa tidak tahu bahwasanya itu masa depan itu seperti apa, apakah orang-orang akan menerima dia dengan penyakit ini dan sebagainya. Dalam film ini benar-benar kayak kita diperlihatkan bahwasanya itu di masyarakat sendiri stigma dari skizofrenia itu seperti apa, apakah masih tabu, apakah masih kayak belum menerima orang-orang penyakit si skizofrenia, apakah sudah namanya kayak menerima, apakah dan sebagainya. Dan juga penyakit skizofrenia ini merasa kayak orang-orang tuh di sekitar aku tuh apakah sudah menerima aku yang punya penyakit skizofrenia atau enggak. Dia merasa kayak stigma itu apakah masih relatable sama sekarang. Dan menurut pendapat saya pribadi, konflik-konflik yang ada dalam film Beautiful Mind itu masih related sampai sekarang, walaupun itu film rilis pada tahun 2001. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu poin E, kesimpulan dalam review film A Beautiful Mind 2001. Di dalamnya terdapat beberapa penjabaran seperti kesimpulan gangguan mental apa saja yang dialami karakter film, lalu penyebab gangguan mental tersebut sesuai dengan alur film, dan yang ketiga itu ada bagaimana upaya penanganan gangguan mental tersebut sesuai dengan alur film. Yang pertama saya akan membahas gangguan mental apa saja yang dialami oleh karakter utama, yaitu Jonas dalam film A Beautiful Mind 2001. Jonas ini didiagnosis menderita skizofrenia, sebuah gangguan mental yang ditandai dengan adanya gejala seperti gejala psikotik. Lalu di dalamnya itu tuh gejala psikotik ini mengalami halusinasi, delusi, gangguan pemikiran, dan juga kesulitan dalam menjalani hubungan interpersonal. Lalu secara lebih jelasnya kita akan merincikan satu-satu nih ya. Yang pertama itu di dalam film ini terdapat scenes bahwa si Jonas ini itu mengalami delusi. Nas mengalami delusi yang berupa keyakinan ini itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ia percaya bahwa ada agen rahasia yang ingin membunuhnya dan bahwa ia memiliki misi untuk membantu pemerintah Amerika Serikat dalam memecahkan kode rahasia. Delusi ini mengganggu kehidupan Nas dan membuatnya cemas serta khawatir. Di beberapa scenes ini terdapat karakter fiktif yang hanya dikenal oleh Nas, sedangkan teman-teman yang lain dan istrinya itu tuh tidak mengenal siapa karakter fiktif ini. Lalu selanjutnya Nas ini mengalami gangguan mental berupa halusinasi. Nas juga mengalami halusinasi di mana pengalaman sensoriknya ini itu tidak nyata, seperti mendengar suara-suara yang bahkan menghinanya, lalu melihat gambar-gambar bermacam-macam yang bahkan gambar tersebut menakutkan bagi Nas gitu. Lalu selanjutnya ada gangguan pikiran. Nas juga mengalami gangguan pikiran nih guys. Mengalami gangguan pikirannya itu berupa kesulitan dalam memproses informasi dan menyusun pemikiran yang logis. Jadi Nas ini itu seringkali terjebak dalam pikiran yang membingungkan dan sulit dipahami oleh orang lain. Lalu selanjutnya Nas ini mengalami kesulitan dalam membina hubungan interpersonal, baik itu dengan teman-temannya, istrinya, dan sebagainya macamnya. Ia itu mengalami kesulitan
Misalnya dalam pernikahannya ini seringkali konflik karena skizofrenia yang dialaminya itu tuh berdampak ke kesulitan membina interpersonalnya. Terus juga ia juga seringkali sulit membedakan antara realitas yang sedang dialaminya dengan delusinya gitu. Terus selanjutnya itu ia juga mengalami ketidakmampuan dalam mengendalikan emosinya. Skizofrenia ini menyebabkan dirinya itu sulit mengendalikan emosi, terus juga sehingga itu tuh Nas cemas, khawatir, gelisah, dan juga sulit untuk fokus dan berkonsentrasi. Di sini tuh juga nanti ada scenes di mana ia menunjukkan bahwa si karakter fiktifnya itu tuh perlahan-lahan dilupakan oleh Nas. Di sini momen yang menyedihkan karena ternyata Nas harus menerima kenyataan bahwa temannya ini nih, agen rahasia ini, dan karakter anak kecil ini yang fiktif ini harus diterima bahwa itu hanyalah fiktif gitu. Jadi ia terpaksa harus lama-kelamaan tidak mengenali atau menghiraukan karakter fiktifnya. Kalau tidak seperti itu, ia akan terus melayani skizofrenianya tersebut. Dalam film A Beautiful Mind pada tahun 2001, penyebab gangguan mental yang dialami oleh karakter pada pemeran utama yaitu Jonas tidak dijelaskan secara pasti. Namun, beberapa faktor yang mungkin berperan dalam memicu gangguan mental tersebut adalah yang pertama, itu adalah faktor genetik. Nah, dalam film ini yaitu Jonas menderita skizofrenia. Nah, dan skizofrenia ini dapat disebabkan oleh faktor genetik. Dalam film, Nas tidak secara spesifik menyatakan bahwa keluarganya memiliki gangguan mental pada menit tertentu. Nah, namun di awal film ada adegan di mana Nas dalam wawancara dengan agen pemerintah mengungkapkan bahwa ibunya menderita skizofrenia paranoid. Kedua, saya datang dari stres. Nah, stres ini juga dapat memicu atau memperburuk gejala skizofrenia. Dalam film ini, Nas mengalami tekanan yang besar dalam menyelesaikan gelar doktoralnya, yaitu menyusun disertasi, penelitian-penelitian tertentu, dan juga memecahkan kode rahasia yang mungkin menjadi penyebab dan pemicu stres yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mentalnya. Hal ini juga dapat dianggap sebagai stres psikologis yang memicu gejala skizofrenia pada dirinya. Tiga, itu adalah bahwa Nas ini mengalami keterpencilan oleh lingkungan sekitarnya atau lingkungan pertemanannya. Dan kurangnya interaksi sosial juga dapat memperburuk kondisi skizofrenia. Nah, dalam film, Nas terlihat kurang berinteraksi dengan orang lain dan cenderung mengisolasi diri. Namun, penting untuk diingat bahwa skizofrenia merupakan gangguan mental yang kompleks dan penyebab pastinya masih belum diketahui secara pasti. Terdapat banyak faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangan skizofrenia, termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial. Nah, skizofrenia ini juga bisa ditimbulkan karena si penderita ini sering meminum minuman alkohol seperti alkohol, bir. Nah, itu tadi penyebab-penyebab gangguan mental pada film A Beautiful Mind. Dalam film A Beautiful Mind pada tahun 2001 ini terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi gangguan mental yang dialami oleh John sebagai pemeran utama di dalam film ini. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan langkah pertama adanya terapi obat. Jadi terapi obat yang dimaksud di sini ialah John diberikan obat antipsikotik untuk mengurangi gejala psikotiknya seperti halusinasi dan juga delusi yang diderita oleh dirinya. Lalu yang kedua dapat dilakukan dengan terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif di sini ialah di mana John dapat dilatih untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang salah atau tidak realistis yang menyebabkan gejala psikotik. Lalu pada upaya yang ketiga dapat dilakukan dengan terapi pendukung. Yang dimaksud dengan terapi pendukung di sini ialah John mendapatkan dukungan dari keluarga serta teman-temannya, termasuk istrinya yang bernama Alicia yang membantunya dalam mengatasi gejala psikotik dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Lalu, pada upaya yang keempat ialah dapat dilakukan dengan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup di sini ialah John sebisa mungkin dapat mengurangi penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta berusaha untuk hidup sehat dengan olahraga dan pola makan yang sehat. Dan yang terakhir, dapat dilakukan dengan upaya menjaga hubungan sosial. Jadi di sini John dapat berusaha untuk terus berinteraksi dengan keluarga serta teman-temannya, dan mengikuti kegiatan sosial untuk memperkuat hubungan sosialnya. Dari kelima upaya yang sudah dijelaskan tadi, meskipun upaya tersebut tidak dapat menyembuhkan gangguan mental yang dialami oleh John secara total,
tapi upaya tersebut dapat membantu John dalam mengelola gejala psikotiknya dan meningkatkan kualitas hidupnya John. Nah, itu dia review dari kami. Gimana nih? Apa sudah semakin yakin untuk nonton filmnya? Dari kami sangat merekomendasikan film ini dan relate dengan gangguan mental, khususnya skizofrenia. Itu saja review dari kami. Thanks for watching. And have a nice day. Dah.